Rumah saya di lantai 8. Saya selalu mengatakan begitu karena saya lahir dan besar di pegunungan. Kampung saya terletak di lereng Gunung Argopuro. Ini adalah gunung yang dimiliki oleh 3 kabupaten sekaligus, Situbondo, Probolinggo, dan Jember. Desa saya terletak di Gunung Argopuro yang dimiliki oleh Situbondo. Ketinggiannya sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut. Masyarakat di desa saya rata-rata adalah petani dan sangat agamis. Bagi mereka, tolok ukur suatu kebenaran berada pada tokoh agama. Ketika tokoh agama bilang A, maka kami akan otomatis untuk sami'na wa ata'na, menyimak dan mematuhinya tanpa perlu lagi bertanya. Saya menyelesaikan SD dan SMP saya di kampung yang masyarakatnya seperti itu. Singkat cerita, saya kemudian meneruskan pendidikan saya di pesantren. Di pesantren ini, untuk kali pertama dalam hidup saya bersentuhan dengan yang namanya bahasa Mandarin, dan guru saya didatangkan langsung dari China sana. Banyak yang kaget. Kok bisa pesantren ada pelajaran bahasa Mandarinnya? Dan kok bisa guru bahasa Mandarin yang ada di pesantren ini didatangkan langsung dari China sana? Bukan hanya orang-orang non-Tionghoa, bahkan orang Tionghoa pun juga banyak yang terheran-heran dan bertanya-tanya. Ya maklum mungkin, karena dalam pandangan kebanyakan masyarakat kita, Tionghoa, China atau apapun yang berkaitan dengan istilah China, baik China sebagai bangsa maupun China sebagai negara, masih acap dipandang berada dalam hubungan diametral, berada dalam hubungan yang saling bertolak belakang dengan pesantren atau katakanlah lebih umum dengan Islam. Islam dengan China masih dipersepsikan bagaikan minyak dan air yang selamanya tidak akan pernah ketemu. Makanya begitu saya lulus dari pesantren dan kemudian memutuskan untuk melanjutkan studi saya ke China sana, tetangga-tetangga di pinggir rumah saya banyak yang protes. Ini Novi Basuki kok bisa dari pesantren malah kuliah ke Cina? Apa nggak takut jadi komunis? Apa nggak takut jadi kafir? Apa nggak takut nanti malah makan babi? Untungnya orang tua saya bisa menjawabnya dengan pepatah bahasa Arab, utlubul ilmah walau bisik, yang artinya tuntutlah ilmu walau sampai ke negeri China sana. Dan benar, ternyata setelah 10 tahun saya menimba ilmu di China sana, memang banyak sekali ilmu yang bisa kita pelajari, khususnya yang terkait dengan bagaimana mengubah nasib suatu bangsa. Kita tahu, dulu China adalah negara yang sangat miskin. Bahkan kemiskinannya jauh lebih miskin dibandingkan negara kita, Indonesia. Kita bisa adakan perbandingan antara GDP per kapita China pada saat itu dibandingkan dengan GDP per kapita Indonesia di waktu yang sama. GDP per kapita China pada tahun 1980 hanya sekitar 196 US dollar. Sedangkan Indonesia jauh lebih tinggi, yaitu 492 US dollar. Tapi pada tahun 2020 kemarin, tatkala GDP per kapita China telah mencapai 10.500 US dollar, GDP per kapita Indonesia masih bertengger di angka 3.870 US dollar. Berarti selama 40 tahun, GDP per kapita China telah naik 53 kali lipat, sementara GDP per kapita Indonesia hanya naik 8 kali lipat. Saya terus mencari apa yang menjadi penyebab cepatnya China bisa berubah dari negara yang miskin
menjadi sekaya saat ini? Dan mohon maaf, saya baru menemukan dua jawabannya. Yang pertama, China sudah bukan lagi negara yang kelewat banyak membicarakan ideologi. China sudah bukan lagi negara yang kelewat banyak membicarakan kepercayaan. China bukan lagi negara yang kelewat banyak membicarakan keyakinan. Politik sebagai panglima seperti digaungkan selama 27 tahun era Mao Zedong perlahan-lahan ditinggalkan. Pasalnya, para pemimpin China setelah Mao Zedong, terutama sejak Deng Xiaoping menjadi pemimpin China, mereka mulai menyadari ternyata sebagaimana disebutkan oleh Deng Xiaoping itu bahwa pembangunanlah yang merupakan kebenaran hakiki. Fajan yin dao. Dalam artian yang akan membuat maju suatu negara, yang akan membuat kenyang miliaran rakyat China, ternyata bukanlah tiap hari membicarakan politik, ternyata bukanlah tiap hari membicarakan ideologi, ternyata bukanlah tiap hari membicarakan keyakinan, tapi tiap hari melakukan penggalakan pembangunan ekonomi. Yang kedua, China bukanlah lagi negara yang tertutup. Makanya menurut saya, frasa tirai bambu mestinya sudah mulai perlahan-lahan kita tinggalkan. Karena sejak 1978, China mulai membuka tirai bambunya. Mereka mulai menjadi negara yang mau mempelajari apapun dan kepada siapapun. Pemimpin China sejak Deng Xiaoping era 1980-an mewanti-wanti pejabat China, mewanti-wanti rakyat China untuk 解放思想，实事求是，untuk memerdekakan pikiran, mencari kebenaran lewat fakta, bukan mencari pembenaran, tapi mencari kebenaran. Wejangan itu mewujud menjadi keterbukaan China untuk mau belajar apapun dan kepada siapapun. Mereka lalu menyatukan seluruh unsur-unsur positif ini untuk coba diterapkan, namun tetap berpegang teguh kepada karakteristik China. Telukurnya sangat sederhana. Jika ilmu yang didapat dari negara lain ini setelah dipraktikkan di China sana ternyata membawa kemajuan, maka akan dianggap, oh ini sesuai dengan karakteristik China. Tapi jika sebaliknya ternyata setelah diterapkan, oh kok malah menjadikan China malah makin mundur, berarti ini tidak sesuai dengan karakteristik China. Pendek kata, mereka ini terbuka tapi tidak kehilangan jati dirinya. Itu yang skala makro. Bagaimana dengan yang skala mikro? Kita mungkin bisa berkaca dari bagaimana spirit orang-orang Tionghoa di Indonesia, atau mungkin khususnya spirit orang-orang Tionghoa di Surabaya, atau mungkin lebih mengerucut lagi orang-orang Tionghoa yang ada di Surabaya bagian barat ini dalam mengubah nasibnya. Barangkali kita bisa mundur dulu ke belakang, melihat latar belakang bagaimana kaum Tionghoa bermigrasi ke suatu wilayah yang kemudian kita kenal dengan istilah Indonesia ini. Secara garis besar, yang melatar belakangi orang-orang China, ya leluhur orang-orang Tionghoa itu bermigrasi ke Indonesia adalah kekacauan yang terjadi di negaranya. Peperangan, kemiskinan, bencana alam dan lain-lain itu sudah menjadi makanan mereka sehari-hari. Mereka kemudian ingin mencari kehidupan yang lebih baik, yang lebih tenang, dan pilihannya tertuju pada suatu wilayah yang mereka kenal dengan sebutan Nanyang atau negeri di seberang selatan lautan, dan Indonesia menjadi salah satu pilihan idealnya. Kita semua sudah tahu di tengah ganasnya ombak lautan yang harus diarungi oleh mereka dari China ke Indonesia, yang dibawa mereka tidak ada kecuali harapan dan tentu saja pakaian yang melekat di tubuh mereka masing-masing. Dan begitu sampai ke Indonesia, mereka masih harus menghadapi kebudayaan yang sepenuhnya berbeda dengan yang ada di negara mereka. Untungnya, keluasan menjadi penyelamat dan penyemangat mereka.
didiskriminasi bagaimanapun, mereka tetap mampu bertahan. Mau masuk politik kelewat sulit, mereka fokus untuk membuat besar perekonomian mereka. Mereka tidak asal-asalan, mereka tidak aras-arasan, dan sukses besar akhirnya. Begitulah menurut saya negara-negara atau bangsa-bangsa yang maju pesat di dunia ini agaknya memang adalah bangsa atau negara yang dihimpit oleh keadaan yang tidak menguntungkan bagi mereka. Lalu dari situ mereka berpikir dan bekerja keras untuk bisa keluar dari keterpurukan dengan dua cara. Yang pertama adalah keterbukaan pikiran, dan yang kedua keluasan dalam tindakan. Intinya kalau saya boleh mengamini doktrin atau falsafah atau diktum dari teori evolusi, barang siapa yang tidak bisa beradaptasi, maka jalannya cuma ada satu, mati. Terima kasih.